sekarang kita lagi di dalam Toyota Prius baru yang berubah total dari luar ke dalam. Dan sekarang kita mau mulai dari bagian dalamnya. Yuk. Yang pertama, yang paling penting, sekarang Toyota udah jual Prius generasi baru ini dengan status spot order dengan harga 700 jutaan. Tepatnya sih 698 ya, cuma ya 700 lah, kembalian 2 juta. Dan pertama-tama kita mulai dari dalam, soal di luar berisik banget. Kita dapat setir dan instrumen yang sama kayak Toyota BZ4X, itu sih crossover elektriknya Toyota ya. Dan di sebelah kiri ini dapat tombol buat multimedia, infotainment gitu-gitu, dan sebelah kanan ada buat Toyota safety sets-nya. Adaptive cruise control, lane keep segala macam semua udah ada di sini. Dan posisi nyetirnya buat sebuah Prius ternyata sporty. Jadi kaca depan tuh kayak gepeng, terus duduknya kita rendah, dan posisi setir kayak gini tuh bikin kayak sporty, sebuah Prius sporty. Gue nggak nyangka seperti itu. Tapi ada beberapa trade off atau konsekuensi. Jadi karena setir dan instrumen yang polanya kayak begini, kalau misalnya kita atur setirnya, kadang-kadang bagian atas itu bisa ngalangin speedometernya. Jadi ini sama kayak beberapa Peugeot ya, tapi ya beginilah risiko dari sebuah tampilan yang cakep. Tilt, teleskopik. Dan untuk yang spek yang kita dudukin ini, dia pakai jok itu masih fabric dan pengaturannya masih serba manual. Nih, jadi buat maju mundur, rebat tegak, buat ngatur tinggi, itu semuanya full manual. Dan ini sebenarnya mobil yang masih statusnya impor ya. Jadi Toyota Prius itu nggak dirakit lokal, tapi head unitnya ini udah head unit dari Toyota Indonesia. Makanya ada beberapa feature yang mirip sama katakanlah Corolla Cross, sama mungkin Foxy atau Kijang Zenix. Oke, turun ke bawah kita masih dapat tombol fisik buat AC. Ini buat sirkulasi udara, ini buat nyalain atau matiin AC-nya segala macam, dan buat temperatur itu di sebelah sini. Bagus ya, masih ada tombol fisik, untunglah. Dan salah satu konsep dari Akio Toyoda waktu bikin Prius baru adalah no more boring cars. Tidak lagi mobil membosankan. Tidak boleh ada mobil yang bikin orang bosan ngelihatnya atau ngendarainnya. Dan itu terbukti. Jujur mobil gua adalah mobil yang sangat membosankan. Toyota Corolla Altis 2014 nggak ada asik-asiknya, tapi awet. Nah, di sini misalnya nih ya, kita buka ada tulisan hashtag hidden compartment atau hidden storage gitu. Cuma buat seru-seruan aja, dan masih banyak yang kayak gini-gini di mobil ini. Nah, tepat di atas laci ini ada USB buat ngecas sama colokan 12 volt. Di belakang ada cup holder dan ada transmisi gaya Lexus. Jadi P ditekan, D ini maju begini, mundur begini, netral begini. Terus kalau pengen engine brake atau regen braking, ke belakangin aja. Mundur lagi ke belakang, ada drive mode buat ngatur beberapa drive mode-nya. Dan karena ini adalah sebuah mobil hybrid, dia bisa EV mode meskipun untuk jarak yang terbatas. Ini EV mode-nya paling sekitar 1-3 km ya. Kalau kita runut speknya si Yaris Cross atau Zenix, karena ini kurang lebih hybridnya mirip. Ada buat matiin traction control, stability control, rem jari, terus ada juga brake hold di sebelah sini. Dan di sini lagi-lagi Toyota bermain dengan kayak hashtag-hashtagan. Ada hashtag side tray. Lucu ya, nggak ada gunanya, ini buat seru-seruan aja. Di sini ada laci, ada kainnya, ya cuma itu doang. Dan kalau misalnya kita lihat lagi di sebelah sini ada tombol buat ionizer buat AC-nya dan buat auto headlamp plus ngatur ketinggian lampunya. Tadi kan kita udah mention kalau joknya itu fabric dan pengaturan manual. Dan kalau misalnya dari desain, jujur gue suka. Ini futuristik banget, modern. Tapi kalau misalnya kita udah megang, mungkin kalian akan kecewa kalau ingat harganya mobil 700 juta. Sebenarnya makan di sini masih oke ya, agak-agak squeegee, tapi begini plastik. Di sini plastik. Ada kulitnya sih, tapi dominan plastik. Ya, baik lagi, sebenarnya Prius itu di luar negeri adalah mobil yang ekonomis. Baik dari running cost atau ongkos jalannya, belinya juga ekonomis, dan bensinnya juga ekonomis. Harusnya mobil ini mobil terjangkau untuk sejuta umat, tapi entah kenapa di sini jadi mahal. Ya bisa ditebak ya alasannya kenapa. Yang ini yang hybrid dia nggak dapat sunroof, sun visor, ada lampu di supir, di penumpang juga ada. Oke, jadi untuk bagian depan desainnya bagus banget kayak BZ4X. Kalau bahan ya nggak bisa dibanggain, tapi dengan hashtag-hashtag kayak hidden compartment, side tray gitu-gitu, bikin Prius jadi sedikit lebih seru untuk di-explore. Ini Prius yang keren. Ke belakang yuk.
Oke, duduk di belakang Toyota Prius yang paling baru. Dan karena bentuknya yang kayak begini, lihat ya, tinggi gue 178, ruang kepala jujur agak sisa dikit, ruang kaki masih oke. Tapi ini paha agak ngangkat dikit dan kalaupun selanjut itu nggak tertopa sempurna. Padahal dia bukan mobil hybrid yang atau mobil listrik yang baterainya ada gede di bawah, dia baterainya ada di sekitar sini kalau nggak salah ingat. Nah, buat armrest bahkan mobil ini nggak punya, tapi dia punya jok terpisah 40-60 yang kalau dilipat itu bisa rata lantai. Di belakang jujur nggak banyak yang bisa kita eksplor. Atau di sini tapi nggak ada di sini, tapi ada casan 2 USB-C di sebelah sini dan udah itu aja. Nggak banyak Easter egg yang gue temuin, tapi mungkin harusnya ada, cuma mungkin gue nggak nemu aja. Ya lebih enak di depan. Sekarang kita udah keluar dan lihatlah betapa kerennya Prius baru ini. Lihat lampunya, lihat bempernya, lihat bagian depannya yang flat. Ini bener-bener pertama kali yang kita bisa bangga sama tampilan sebuah Toyota Prius. Mobil yang kalau di luar negeri bahkan kayak nggak dianggap, sekarang jadi keren banget. Sebagai gambaran, kita bisa parkirin Prius ini di sebelah GR Yaris, GR 86, dan GR Supra, dan nggak bakalan kalah keren. Lihat deh lampunya, lampunya keren banget, dan ini adalah bahasa desain muka Toyota baru. Ada di Prius, ada di CHR, ada di Toyota Crown, dan ada juga di, bukan Toyota sih, mungkin lebih tepatnya kita juga bisa melakukan desain kayak gini di beberapa Ferrari baru. Dan lihat bagian depannya rata, itu kayak Lamborghini Murcielago. Ya, gue menyamakan desain sebuah Prius dengan sebuah Murcielago karena memang bagian ini mencolok. Dan buat yang penasaran, ayo kita lihat kuncinya kayak gimana. Ini dia, ini kunci Toyota biasa tapi ada tulisan Prius di belakangnya. Tombol cuma lock sama unlock doang. Dan kita lanjut ke rodanya, dia pakai roda 17 inci dengan ban Dunlop Enasafe, ban irit-iritan dengan profil 195/60 R17. Ya, ini ban buat irit-iritan. Tapi ini mobil irit yang bentuknya keren. Orang tuh kalau dikasih mobil irit mau, tapi nggak mau mobil irit yang bentuknya jelek. Dan ini dia, ini mobil yang irit, tapi bentuknya keren. Nah, kita berdiri lagi dan kita akan mundur ke belakang. Karena, anjir, ini sebelum mundur ke belakang keren banget ya. Greenhouse kecil, kaca kecil, bodi tebal, atap rendah. Bayangin kalau mungkin Lamborghini bikin hatchback, mungkin bentuknya kayak begini. Keren sih. Nah, ini apa yang gue bilang. Handle pintu belakangnya itu ngumpet dan bukaannya itu elektronik. Jadi tombol di sini kita tekan buat ngebuka pintunya. Nih. Tapi kalau misalnya akinya soak, kita harus tekan tombol di sini baru tarik yang ini. Sedikit repot, tapi yang namanya tampil cakep pasti ada konsekuensinya. Dan ngomong-ngomong soal pintu, kalau misalnya kita buka kedua pintu depan, di dekat dashboard yang bagian paling kanan atau paling kiri, itu ada siluet Toyota Prius, mobil ini. Ingat, Toyota bilang no more boring cars, dan Prius harus lebih seru daripada sebelumnya. Makanya dibikin kayak gimmick-gimmick kecil yang bikin kita mau nge-explore mobil ini. Itu salah satunya, seperti yang di bagian dalam tadi. Oke, di bagian belakang juga ada. Lihat elemen pemanas di sini, defogger. Di bagian bawah, dekat kanan, ada tulisan Prius. Lagi-lagi biar mobil ini makin seru buat dieksplor. Dan kalau dulu hybrid Toyota kan logo Toyotanya biru, sekarang enggak. Diganti dengan logo ini. Logo ini adalah logo Beyond Zero untuk produk elektrifikasi Toyota. Hybrid, plug-in hybrid, listrik murni, dan fuel cell. Lihat nih, bagian belakangnya dia ada LED bar yang lebar. Terus Priusnya tuh bener-bener dibanggakan sama Toyota. Makanya hurufnya gede dan bener-bener ditonjolin banget lah. Asem, ini keren banget loh, ini Prius loh. Ini Prius, bukan Supra, bukan 86, bukan Lexus Elevo, ini Prius. Dan gue bilang keren banget. Paling tone body kit-nya agak-agak lebay sih, tapi kecil lah. Dan kaca kayak gini pasti pandangan ke belakang nggak gitu jelas ya. Tapi ya Prius, Ioniq, bukan Ioniq 5 ya. Ioniq, Insight, CR-Z, semua mobil hybrid dengan bentuk seperti ini. Rata-rata kendalanya adalah seperti itu. Kita buka bagasinya di sebelah sini. Bukanya elektrik ya. Nah, ingat gue bilang bakal banyak hal seru di Prius ini. Di mobil ini banyak lagi tulisan Hybrid Reborn. Ada di sini, ada di pilar A penumpang, sama ada di mesin. Ya, ini dia bagasinya. Mungkin kalau misalnya kita ngeliat dari tinggi mobilnya, ini mungkin bukan bagasi yang cocok buat ngangkut barang yang tinggi-tinggi. Cuma paling nggak dia dalam, ke bagian dalam ya. Dan seperti biasa kalau kita lipat joknya,
lumayan lah, agak-agak rata lantai. Dan kalau misalnya kita bisa mendekat ke sini, kita bakal lihat kalau di bawahnya ada slot buat toolkit. Dan kalau kita angkat yang putih-putih ini, kayaknya harusnya ada tempat buat ban serep, spray saver, tapi nggak ada. Mungkin disimpan kali ya. Oke, itu bagian belakangnya. Mobil hybrid yang paling keren ini. Dan kalau misalnya kalian penasaran, kenapa tulisannya Hybrid Reborn? Jadi Prius itu meskipun dulu tuh sempat laku banget, sekarang penjualnya agak menurun karena satu, ada Toyota RAV4 Hybrid, kedua, ada mobil listrik murni yang udah irit, kenceng lagi. Prius irit, tapi nggak kenceng. Makanya Toyota pengen Prius ini bikin heboh lagi dengan penampilan seperti ini. Yuk kita lihat mesinnya. Nah, ini dia mesin Toyota Prius baru. Ini yang hybrid ya, bukan plug-in hybrid. Jadi dia nggak dicas, isi bensin aja kayak biasa. 1800 cc, 4 silinder dengan Atkinson cycle. Jadi mengutamakan efisiensi, bukan performa. Kalau urusan tenaga sama torsi, jujur ini agak sedikit unik. Kenapa? Karena kalau dari web Toyota Indonesia bilang kalau mesin bensinnya punya power sekitar 72 kW atau sekitar 96 horsepower. Torsinya 142 Nm. Itu mesin bensinnya. Kalau ditambah motor listriknya, itu ada tambahan sekitar 70 kW atau mungkin sekitar 93 horsepower. Tapi torsinya lebih gede, 185 Nm. Jadi kalau digabung sebenarnya mungkin sekitar 150-140 horsepower. Soalnya spek di luar bilang gitu. Tapi ya udahlah, kita pakai aja angka dari Toyota Indonesia. Katakan itu udah resmi ya. Tapi orang beli hybrid karena irit. Nah, mesin ini diklaim bisa menempuh atau meraih konsumsi bensin rata-rata 25 km per liter dengan mudah. Kalau ngelihat mesin sih mungkin ya nggak ada cover, nggak ada peredam, 700 juta, pasti tongkat, 700 juta, ya tutup aja lah. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Ini emang udah saatnya Prius berbenah total dengan tampilan yang sangat keren luar dalam yang bikin bangga orang yang memilikinya dan bikin seneng orang yang ngelihatnya dari luar meskipun tidak harus memiliki. Dan tetap mempertahankan salah satu nilai jual utamanya yaitu keiritannya 25 km per liter menurut klaim Toyota. Cuma emang harga 700 juta mungkin agak-agak berat ya buat sebagian orang, apalagi di harga segitu masih banyak mobil listrik murni yang nggak kalah keren, nggak kalah efisien, nggak kalah murah ongkos jalannya dan mungkin lebih kencang daripada mobil ini. Tapi revolusi sebuah Toyota Prius itu tetap patut dihargai. Karena apalagi Toyota bikin mobil yang tidak membosankan. Biarpun itu hanya sebuah mobil harian kayak begini. Ini sih cakep banget. Tapi ya, apakah kalian rela 700 juta buat sebuah Prius? Pilihan ada di tangan kalian. Oke, itu dari kita. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.